Pemirsa, varian COVID-19 Arcturus yang merupakan subvarian Omicron XBB 1.16 ditemukan di beberapa negara tetangga seperti India, Singapura, Brunei Darussalam hingga Amerika Serikat. Varian ini menyebabkan kasus COVID-19 di India kembali meninggi, yaitu mencapai lebih dari 1.300 kasus per satu hari. Akhir-akhir ini COVID-19 varian Arcturus menjadi sorotan dunia karena diduga memicu kembali lonjakan kasus di India. Dari 300 orang per hari, kini naik drastis menjadi 1.000 kasus. Di Indonesia sendiri peningkatan kasus juga kembali terjadi, di mana ada pergerakan angka yang meningkat hingga 500 lebih kasus konfirmasi dengan penambahan kasus aktif hampir 5.000 kasus. Apakah kenaikan di sejumlah negara akibat varian Arcturus juga menjadi penyebab di Indonesia? Meski Kepala Biro Komunikasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengklaim kenaikan kasus COVID-19 belakangan ini disebabkan oleh subvarian Omicron BA.4 dan BA.5. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Diki Budiman selaku peneliti Global Health Security. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang, Kang Diki. Assalamualaikum. Apa kabar, Kang? Waalaikumsalam, alhamdulillah, dan pemirsa. Salam dari Brisbane. Baik, selamat sore ya waktu Australia. Kita langsung saja, Kang Diki, membahas tentang varian Arcturus ini ya, subvarian dari Omicron. Ini sebetulnya varian apa lagi, Kang? Apakah juga lebih membahayakan dari BA.4 dan BA.5 yang sebelumnya sempat ada juga? Ya, ini masih turunan Omicron, khususnya turunan BA.1. Dan yang menjadi perhatian saat ini adalah bahkan WHO sendiri dalam 2-3 hari terakhir mengingatkan negara-negara bahwa ini punya potensi yang harus diwaspadai ya. Tidaklah kalau seperti waktu Delta, tapi situasi yang terjadi di India saat ini bahkan angka kematiannya meningkat 100% dari sebelumnya. Kemudian juga angka hunian rumah sakitnya 500% meningkatnya. Dan ingin saya mengingatkan bahwa kalau bicara lahirnya satu subvarian atau bahkan varian dari wilayah yang kita tahu sebetulnya dalam konteks imunitas hybridnya atau terinfeksinya sudah jauh lebih banyak, kemudian juga memang daerah atau negara yang memiliki riwayat wabah cukup banyak, kemudian timbul satu wabah yang bisa menerok. Jadi kalau bisa dia mendominasi di tengah situasi seperti itu, ini patut diwaspadai, sangat patut diwaspadai. Karena sebagaimana Delta yang juga ditemukan di India, ini kita lihat punya kemampuan, bahkan angka kematian yang meningkat ini yang harus kita waspadai. Karena di tengah modal imunitas yang cukup memadai sebetulnya di masyarakat, kok bisa ada kematian. Nah, meskipun yang meninggal ini terutama adalah orang-orang yang memiliki risiko secara proporsional. Ini yang dibawa ya, dan sekali lagi ini memberikan pesan Bang Andrew bahwa COVID ini atau pandemi ini memang belum bisa dikatakan berakhir. Memang sudah melalui fase akutnya, tapi situasi masih memerlukan kita untuk menjaga perilaku hidup bersih sehat dan juga upaya pencegahan lainnya. Baik, jadi kita memang harus tetap waspada ya. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana kita mencegah agar virus ini masuk, kami masih ingin lebih mengetahui, mendalami bagaimana sebetulnya karakteristik dari virus ini yang baru ini. Apakah mereka juga mempunyai tingkat reproduksi atau penularan yang tinggi dan tingkat keparahannya juga tinggi sehingga bisa menyebabkan tingkat kematian juga meninggi lagi, terutama di India ya. Selain kasusnya meningkat di kisaran 1.400-an kasus dalam satu hari, tingkat kematiannya juga tinggi. Padahal di India, seperti yang Kang Diki sudah sebutkan tadi, mereka sudah memiliki antibodi yang cukup lumayan tinggi ya, hybrid begitu. Karena negara-negara yang rentan atau berisiko adanya varian-varian baru, biasanya warganya lebih tinggi imunitasnya. Nah, sementara di sana tinggi lagi kasusnya. Ini
seperti apa karakteristiknya? Apakah dia juga memiliki sifat imun escape yang lebih tinggi lagi di upgrade karena mereka tahu kondisi orang-orang di sana seperti apa, Kang Diki? Ya, jadi memang kemampuan dia menerobos, ya, menembus benteng pertahanan dari imunitas baik itu karena vaksin maupun yang hybrid ya, kombinasi dan terinfeksi, ini makin kuat ya, makin efektif. Kemudian kemampuan dia dalam menempel di namanya reseptor ACE2 ya, yang ada di sel tubuh manusia itu menjadi semakin efektif. Kalau sebelumnya harus banyak virusnya, jumlah virusnya, sekarang dengan jumlah virus yang relatif sedikit pun sudah bisa nempel ya, karena kaitan di permukaan virus ini semakin banyak. Nah, ini yang membuat katakanlah bahkan hampir relatif sama dengan XBB 1.15, itu dia lebih efektif dalam menempel dan kemudian menginfeksi. Nah, ini yang kecenderungannya membuat pada orang-orang yang katakanlah lansia, ya, memiliki risiko tinggi, meskipun misalnya usia muda. Karena untuk diketahui India ini adalah juga pertama, dia nomor 1 penyakit TB. Jadi kalau bicara keperburukan ini kita juga harus melihat data penyakit lainnya satu. Jadi itu juga yang kemungkinan memperburuk, karena fungsi parunya kan berarti buruk gitu. Sebagian penduduk di India yang artinya nomor 1 di dunia penderita TB-nya. Kedua, India juga termasuk kelompok besar di dunia atau 3 besar dunia yang memiliki kasus diabetes ya, atau penyakit kencing manis, yang kita tahu diabetes adalah salah satu risiko yang paling tinggi untuk komorbid yang menyebabkan kalau dia terinfeksi parah ketika terinfeksi oleh COVID. Nah, ini yang juga membuat kenapa terkesan bahwa ini kok jadi lebih 5 kali 500% meningkatnya untuk yang dirawat di rumah sakit. Bahkan dari katakanlah kalau ada 10 orang yang terinfeksi oleh XBB 1.16 ini, 3 orang ya, kalau 10 orang 3 orang itu masuk rumah sakit. Dan dari 3 ini 1 orang setidaknya harus mendapatkan bantuan oksigen. Nah, ini juga sekali lagi tidak bisa lepas dari kondisi dari si pasien itu. Karena secara umum kita masih harus memastikan bahwa apa betul ini keparahannya karena bisa benar-benar menurunkan efikasi, tapi setidaknya kalau dalam konteks India, karena di Amerika walaupun tinggi ya hunian rumah sakitnya tidaklah sebesar India. Nah, ini yang membuat saya masih belum bisa mengatakan bahwa ini lebih parah. Tampaknya walaupun dalam konteks India kasus ke rumah sakitnya tinggi, itu karena juga di kondisi kesehatan secara umum di India memang buruk ya, selain sanitasi lingkungan dan juga polusi. Ingat, polusi udara ini juga bisa memperburuk kondisi dari seseorang yang terinfeksi COVID-19 gitu. Jadi secara umum keparahannya belum bisa kita katakan, dan saya sih mencenderung masih belum lah kalau bisa seperti Delta misalnya sebelum ada vaksin, dan termasuk kematian ya, karena bagaimanapun situasi yang berbeda kita lihat di Amerika ataupun karena sudah 22 negara nih Bang Andrew yang terdeteksi sudah dimasuki oleh XBB 1.16. Baik, jadi dilihat kembali ya dari tingkat sosial di sana, dari tingkat kesehatan warga di India juga, dan tingkat polusi atau polutan yang ada di kota India, ini yang juga mempengaruhi tingkat kematian yang tinggi ya akibat dari subvarian Omicron ini, yaitu Arcturus. Betul demikian ya Kang ya? Ya, betul. Baik Kang Diki, lalu sebetulnya melihat dari fenomena ini atau kasus yang terjadi di India, apa sebetulnya yang bisa kita upgrade lagi sistem keamanan di negeri kita? Apakah kembali memperketat pintu-pintu masuk kita seperti di bandara, kemudian di pelabuhan dan titik-titik pintu masuk kita, dan lagi mempergunakan kembali isolasi-isolasi bagi orang yang baru saja melakukan perjalanan luar negeri, atau seperti apa Kang Diki? Tapi ditahankan karena kita akan bahas usai jeda.
Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan hangat kita bersama dengan Kang Diki. Kang Diki masih membahas seputar subvarian baru dari Omikron yaitu Arcturus maksud kami. Baik, Kang, tadi sudah dijelaskan di segmen sebelumnya bahwa India ini menjadi salah satu negara yang tingkat kematiannya kembali meninggi karena lingkungan sosialnya yang kurang baik, kemudian lingkungan kesehatannya yang juga kurang baik sehingga membuat masyarakatnya tingkat kesehatannya juga menurun ya, sehingga begitu terinfeksi oleh sebuah varian baru dari COVID-19 ya mereka itu sangat mudah sekali menjadi parah kondisinya dan angka kematiannya kembali meninggi. Nah kalau belajar dari apa yang ada di negara India, apa yang ada di sana terjadi fenomena-fenomena seperti ini, apa yang bisa kita pelajari Kang Diki untuk negara kita sendiri? Jadi kita harus pahami ya bahwa dan belajar ya dari situasi pandemi bahwa kalau bicara penyakit yang ditularkan melalui udara, berarti isu yang harus diadres atau yang harus kita kuatkan ya, atau kita perbaiki adalah kualitas kesehatan udara. Gitu. Kualitas kesehatan udara ini artinya di sini berarti apapun yang bisa memperburuk kualitas udara seperti misalnya polusi. Ya. Polusi itu kan bisa yang dari dari rumah tangga atau yang di luar rumah tangga ya. Dalam hal ini misalnya kepadatan lalu lintas, pabrik dan lain sebagainya. Itu yang harus kita kurangi ya. Karena begini, virus itu jangan dibayangkan karena ada seorang yang salah ya. Saya ahli kesehatan lingkungan juga ya selain di epidemiologi master saya. Jadi virus itu enggak terbang di udara sendiri gitu. Dia harus nempel entah di air, entah di polutan namanya. Polutan itu ya partikel di udara ya akibat misalnya debu atau yang lainnya. Nah semakin banyak polutan di udara, semakin banyak juga virusnya gitu. Bahkan bukan hanya virus, bisa jamur, bisa bakteri. Nah ini karena kualitas udara yang buruk. Nah di India itu sudah dikenal dan terkenal kota-kota besarnya adalah kota dengan level kualitas udara yang buruk sekali. Bahkan salah satu kota misalnya Mumbai, itu kalau kita menghirup udara itu sama dengan menghirup 5 batang rokok sekaligus yang ditempelkan di mulut kita. Nah itu kan sangat buruk gitu, sangat buruk. Bahkan di kota-kota besarnya relatif sulit untuk melihat atau jarak pandang ya, apalagi melihat langit yang biru ya, yang jadi indikator kualitas udara yang bagus di satu kota itu sulit ya. Berkabut ya seperti sebagian Jakarta ini berkabut kayak mendung tapi panas ya karena efek rumah kaca dan sebetulnya bukan berkabut tapi karena polusi gitu. Nah ini yang harus diperbaiki karena itu mengundang dan membuat kualitas kesehatan masyarakatnya buruk karena udara ini kan yang nggak bisa kita nggak hirup udara. Udara itu adalah zat yang harus selalu dalam standar yang baik sebagaimana air minum sebetulnya. Nah ini yang saat ini pemerintah punya PR, termasuk di sini adalah masyarakat sendiri harus mulai bagaimana kita berkontribusi untuk mengurangi polutan udara dan meningkatkan kualitas udara. Bukan hanya masalah sirkulasi ventilasi saja, tapi udaranya yang disirkulasikan dan diventilasikan itu yang baik, yang segar, yang sehat gitu. Nah, ini yang masih jadi PR. Selain tentu pelajaran lainnya adalah bahwa namanya social determinant of health. Nah, ini yang juga harus diperbaiki karena PR-nya besar di kita pun, termasuk ya di India, kemiskinan, kepadatan, kumuh. Itu masalah yang harus diadres, termasuk di sini adalah bicara misalnya bagaimana masyarakat mengakses layanan kesehatan yang murah, mudah. Nah ini semua berkontribusi ketika ada wabah apapun bisa cepat memburuk.
bisa cepat sekali memburuk karena situasinya sudah rentan, vulnerable di komunitas itu. Ini yang terjadi di India. Jadi jangan kaget kalau begitu ada, misalnya dulu ada mucormycosis ya, jadi jamur hitam yang merebak karena selain masalah lingkungan yang buruk tadi juga masalah regulasi obat yang juga buruk. Yang obat masih bisa diakses bebas sembarangan sehingga ini meningkat ya. Antibiotik digunakan tidak beraturan. Nah, ini yang juga menjadi pemicu ya. Pemicu kondisi orang-orang ini yang akhirnya sangat rentan. Baik. Jadi ini bukan hanya menjadi PR besar dari pemerintah ya untuk mengurangi polutan, karena kita juga bisa ikut berkontribusi untuk mengurangi polutan di kota-kota kita, seperti di Jakarta yang menjadi kota besar, dengan cara mungkin mengurangi kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi massal ya. Nah, tadi Kang Diki juga sudah sedikit menyinggung tentang fasilitas kesehatan. Nah, fasilitas kesehatan kita di kota Jakarta utamanya, RSDC Wisma Atlet, sudah ditutup, Kang Diki. Ini apakah kita artinya juga sudah betul-betul siap menyambut endemi atau kita sudah hidup berdampingan dengan COVID-19? Atau sebetulnya fasilitas kesehatan kita ini masih belum mumpuni, harus perlu di-upgrade lagi supaya kita benar-benar siap nih ketika ada varian yang baru seperti dari India mungkin atau dari negara lain yang masuk, fasilitas kesehatan kita sudah siap atau sebetulnya masih belum siap nih? Kang Diki, bagaimana tanggapan Anda? Ya. Jadi memang kalau bicara operasionalisasi satu, apalagi rumah sakit darurat ya, seperti Wisma Atlet ini misalnya, ini kan memerlukan biaya yang tidak kecil gitu, dari sisi SDM dan lain sebagainya. Selain juga sebetulnya yang namanya rumah sakit darurat kan sebagai lokasi bangunan, ya dia betulnya tidak dalam tanda kutip layak ya, proporsional, appropriate untuk menjadi satu layanan kesehatan karena ini bicara limbah, bicara juga hal lain dan lain-lainnya. Nah, dalam konteks saat ini dengan konteks Indonesia, kasus kematian semakin menurun, kasus keparahan atau rawatan rumah sakit juga menurun. Nah, tentu cost efektivitasnya memang menjadi mengarah pada ya ini bisa ditutup sebetulnya. Tapi ingin saya ingatkan bahwa penutupan ini pertama bukan berarti bahwa COVID hilang. COVID ini masih ada, bahkan dengan kelahiran atau adanya XBB 1.16 ini akan menjadi juga bukti bahwa ini sebetulnya belum selesai. Pandemi ini masih ada, atau bahkan ketika endemi sekalipun kan ini akan terus bermutasi. Nah, artinya penutupan ini harus diikuti dengan kesiapan dari sarana prasarana kesehatan, sistem rujukan yang lebih baik, lebih siap. Nah, ini yang bisa menggunakan tenaga-tenaga kesehatan yang tadinya ada di Wisma Atlet ini. Karena mereka sudah punya pengalaman dalam hal emergensi, situasi, dan prosedur, dan lain sebagainya. Ini diadopsi oleh rumah sakit, dan peran dari Wisma Atlet ataupun rumah sakit emergensi ini harus diambil alih oleh rumah sakit yang ada gitu, yang sudah ada ini, yang berjenjang rujukannya, sehingga mereka ketika ada lonjakan kasus sudah nggak tergopoh-gopoh gitu. Nah, ini yang sebetulnya sistemnya saya tahu karena saya pernah di Kementerian Kesehatan, sudah ada gitu, hanya ya harus diperbaiki saja gitu, karena mungkin birokrasinya terlalu susah, terlalu berbelit, sistem online-nya juga ya, kalau bicara rujukan itu kadang-kadang tidak update ya, tidak nyambung dengan bahkan rumah sakitnya jarang mengupdate. Nah, ini yang harus diperbaiki. Jadi kita ini jangan sampai latah bikin lagi yang baru, ya, karena akhirnya nggak bagus-bagus, karena selalu mengulang dari awal. Padahal yang ada pun sebenarnya sudah baik. Nah, tinggal kita lakukan perbaikan, evaluasi dan perbaikan. Nah, ini yang harus kita lakukan ya. Karena bicara sistem rumah sakit dalam merespon situasi emergensi, ini bukan hanya bicara COVID, tapi kan bicara potensi wabah lain, bicara juga potensi pandemi yang lain. Gitu. Nah, ini yang harus disiapkan. Baik, jadi pemerintah juga harus menyiapkan beberapa strategi ya ketika nanti akan
ada masuk mungkin virus baru ataupun subvarian yang baru dari negara lain sudah memiliki strategi yang tepat dan juga punya mitigasinya sendiri. Terima kasih Kang Diki telah berbagi informasi dan waktu bersama kami di Halo Indonesia. Assalamualaikum Kang Diki, salam sehat. Waalaikumsalam, selamat puasa. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda untuk melihat keberhasilan seorang mantan pengemudi ojek yang sukses menjadi petani. Informasinya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.